Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Karena kita ada sampai saat ini, semua karena berkat dan kemurahan-Nya, semua karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu lewat pendalaman Alkitab. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan kami menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah pewarta Injil Allah dalam kitab Habakuk. Nabi Habakuk tidak bernubuat bagi bangsa Yehuda, tetapi ia menulis untuk menolong kaum sisa Yehuda yang saleh, untuk memahami hubungan Allah dengan mereka yang berdosa dan hukuman Yehuda yang menjelang. Pasal 1 sampai pasal 2 dalam Habakuk berisi pertanyaan-pertanyaan Habakuk yang membingungkan tentang cara-cara Allah dan jawaban Allah kepadanya. Karena telah melihat demikian banyak kejahatan dan penyembahan berhala di Yehuda, pertanyaan pertama adalah bagaimana Allah dapat membiarkan umatnya yang memberontak itu berbuat begitu banyak dosa tanpa dihukum. Allah menjawab dengan menunjukkan kepada sang nabi bahwa Dia sebentar lagi akan memakai bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Pertanyaan kedua Habakuk langsung menyusul karena ia merasa tidak puas dengan jawaban Tuhan. Bagaimana Allah dapat mengizinkan bangsa yang lebih jahat dan kejam daripada Yehuda untuk menghukum mereka? Allah menjawab dengan meyakinkan sang nabi bahwa juga akan datang hari pembalasan bagi orang Babel. Di seluruh kitab ini, Habakuk mengungkapkan imannya dalam kedaulatan Allah dan dalam kepastian bahwa di dalam segala hal Allah itu adil. Pernyataan kasih Allah untuk orang benar dan rencananya untuk membinasakan Babel yang jahat membangkitkan sebuah nyanyian nubuat berupa pujian dan janji mengenai keselamatan di Sion dalam Habakuk pasal ketiga. Orang benar akan hidup oleh percayanya, tetapi orang sombong dan khianat akan tetap berada dalam hukuman Allah. Orang-orang fasik akan dihancurkan, tetapi orang-orang benar akan hidup oleh karena imannya. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 4-5. Tuhan sendiri yang akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang benar oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang benar merupakan orang-orang yang hidup oleh kebenaran Injil. Kebenaran Injil diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung. Dan Tuhan Yesus yang menjadi pewarta Injil kerajaan sorga, yang menjadi contoh ataupun teladan bagi orang-orang yang juga mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Injil dan kepada siapakah Injil diberitakan? Injil adalah kabar baik, kabar sukacita,
kabar yang menyelamatkan manusia berdosa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, yang dikabarkan atau disampaikan kepada semua orang tanpa melihat status, kebangsaan, suku, ras, dan bahasa, tetapi keselamatan itu dinyatakan bagi semua orang. Kita boleh lihat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan Roma pasal 15 ayat yang ke-16. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mewartakan Injil? Mewartakan Injil artinya memberitahukan, mengabarkan, menyampaikan, dan memberitakan Injil, yakni memberitakan kabar keselamatan ataupun menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Pertanyaan yang ketiga, siapakah pewarta Injil yang sempurna yang perlu diteladani? Pewarta Injil yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari sorga ataupun berasal daripada Bapa. Pertanyaan yang keempat, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pewarta Injil yang sempurna? Tuhan Yesus adalah pewarta Injil yang sempurna dikarenakan Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh cinta. Allah memandang manusia dengan penuh belas kasih. Yesus Kristus dalam memberitakan Injil bukan karena ada maksud yang tidak baik, tetapi semuanya adalah maksud baik, yakni Tuhan Yesus memberitakan Injil karena Yesus menginginkan manusia memperoleh keselamatan, tidak binasa. Dan Allah Bapa menginginkan manusia untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah karena manusia adalah berharga di hadapan Allah. Pertanyaan yang kelima, di mana saja Tuhan Yesus memberitakan atau mewartakan Injil? Tuhan Yesus menyampaikan Injil di mana saja, baik di desa, di kota, tempat umum, tempat ibadah dan sebagainya, tempat di mana ia berpijak dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kita boleh lihat Lukas 4 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan juga di dalam Matius 4 ayat yang ke-23. Pertanyaan yang keenam, apa yang dilakukan manusia jika Tuhan Yesus juga merupakan pewarta Injil? Manusia juga turut dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Orang percaya diperintahkan dan diutus oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, membaptis dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah, yakni untuk menjadikan semua suku bangsa murid Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pertanyaan yang ketujuh, apakah yang menjadi kesudahan dari segala sesuatunya? Kesudahan dari segala sesuatunya adalah ketika Injil ataupun kabar keselamatan sudah disampaikan kepada semua orang dimanapun berada. Kita boleh lihat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan yang menjadi kesimpulannya yang pertama, Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil di mana saja, memberitakan teladan yang sempurna bagi semua orang yang percaya untuk memberitakan Injil. Yang kedua, Tuhan Yesus memberitakan Injil karena ia mengasihi manusia dan manusia itu berharga baginya, bukan karena ada maksud jahat. Yang ketiga, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan yang keempat, beritakanlah Injil sebagai bukti engkau sudah diselamatkan dan sebagai bukti tanda kasih yang besar kepada Allah. Demikianlah pendalaman Alkitab kita. Kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu
yang mengajari kami untuk mewartakan Injil, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar keselamatan yang telah Engkau sediakan, karena Yesus sendiri adalah Allah, juga memberitakan Injil kepada semua orang. Dimanapun dia berpijak, dia memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan itu, karena Engkau mengasihi manusia, dan manusia itu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Allah kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan Engkau tolong kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Terpuji dan termulialah Engkau Allah yang hebat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, dan kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan anugerah-Nya dan berkat-berkat-Nya bagi kita, bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Dia akan selalu memberkati dan menyertai kita kemanapun kita melangkahkan kaki.